Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis sholihin wa tawaffana muslimin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira ila Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a ila Allah. Bismillahi masyaallah fama bika min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena berkat izin dan irodahnya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati sisa-sisa hidup, untuk menikmati kehidupan yang mudah-mudahan sisa-sisa hidup ini akan menjadi kebaikan-kebaikan buat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tanpa terasa kita sekarang ada di penghujung tahun 2004. Beberapa jam ke depan kita akan memasuki tahun baru, yaitu 2025. Pergantian tahun di dalam Islam itu seharusnya disikapi dengan sikap yang biasa-biasa, sama seperti pergantian hari, Pak. Ya. Kalau hari ini hari apa nih? Hari Selasa, besok hari Rabu, kita biasa kan? Nanti hari Rabu berganti hari Kamis, kita juga biasa gitu. Harusnya pergantian tahun ini ya kita biasa-biasa saja, nggak usah terlalu heboh-heboh ya. Yang paling penting setiap pergantian waktu, entah itu pergantian hari, pergantian minggu, pergantian bulan, pergantian tahun, itu harusnya menjadi momentum kita untuk merubah diri kita ya. Harusnya perubahan waktu itu menjadi muhasabah diri kita. Bertambahnya hari, bertambahnya pekan, bertambahnya bulan, bertambahnya tahun, itu kan juga ikut menambah usia kita secara biologis ya. Karena kalau bicara usia itu enggak ada yang bertambah sebetulnya. Usia manusia itu hakikatnya apa? Berkurang. Secara biologis ya bertambah kalau hitungannya pakai matematika gitu. Tapi kalau kita bicara tentang sunatullah, semakin bertambah usia kita, sesungguhnya usia kita itu semakin dikurangi oleh Allah. Kenapa kok bertambah usia justru malah dikurangi? Karena semakin bertambah usia kita, sesungguhnya kita mendekati alam kubur kita. Jadi jatah hidup kita semakin berkurang. Ya. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqil. Barang siapa yang dipanjangkan usianya, maka nunakkishu fil khalqi, maka akan berkurang, Pak. Secara fisik pasti akan berubah. Ya, tidak ada orang bertambah usia tambah kuat, itu enggak ada. Ya, semakin bertambah usia kita, justru semakin kita ini dikurangi fisik kita dan dikurangi jatah hidup kita di hadapan Allah SWT. Harusnya bertambah tahun, harusnya yang kita lakukan apa, Pak? Harusnya kita mampu bermuhasabah. Ya. Harusnya pergantian waktu itu menjadi momentum kita untuk muhasabah diri.
hasibu anfusakum qabla an tuhasabu yaumal qiyamah. Koreksilah, hitunglah ya diri kita sendiri sebelum kita menghisap, menghitung kekurangan dan kesalahannya orang lain. Kan hari-hari ini kadang-kadang kita lebih sibuk melihat apa? Mengoreksi orang lain gitu ya. Tapi kita tidak mampu mengoreksi diri sendiri. Ya. Padahal muhasabah yang terbaik itu adalah kita mengevaluasi diri kita sendiri. Dari mana kita mengawali muhasabah? Ya dari diri kita. Ya, ibda binafsik kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Mulailah kita merenungi diri kita. Ya, siapa diri kita? Kita ini hidup di bumi siapa? Tujuannya untuk apa? Dan setelah hidup ini kita kira-kira kita mau kemana? Itulah muhasabah yang terbaik, Pak. Min aina ila aina. Dari mana kita ini berasal dan akan kemana? Kalau ini kita bisa menjawabnya, Pak, pasti ini akan menjadi nasihat yang terbaik dalam hidup kita. Kalau orang ingat, oh bahwa aku itu datangnya dari Allah, nggak mungkin kita ini melupakan Allah. Nggak mungkin kita itu mengabaikan Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Kalau kita melupakan Allah, maka apa? Fa'ansahum anfusahum. Allah pun akan melupakan diri kita. Ya. Dan kalau orang itu sudah dilupakan oleh Allah, itu musibah yang terbesar, Pak, dalam hidup manusia. Kenapa? Karena kalau manusia sudah dilupakan oleh Allah, di sana manusia itu akan merasakan kehidupan terasa hampa. Pernah nggak merasakan hidup hampa, Pak? Hidup kayak nggak ada artinya, hambar. Akhirnya apa? Hidupnya mudah putus asa, stres, depresi. Jadi orang stres itu sebetulnya bukan karena masalah. Jangan-jangan kita sering melupakan Allah. Ya. Karena orang melupakan Allah, akhirnya apa, Pak? Ya dia salah dalam melarikan masalahnya. Harusnya masalah dilarikan kepada Allah. Berapa banyak hari-hari ini, Pak, orang membawa masalah ke pikirannya sendiri. Akhirnya apa? Lelah. Akhirnya stres. Ketika stres, yang disalahin masalah. Padahal tidak ada orang hidup yang tidak ada masalah. Rumah tangga yang hebat sekalipun, bukanlah rumah tangga yang tak ada masalah, tapi rumah tangga yang mampu melewati masalah. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita mampu melewati masalah. Dan salah satu cara melewati masalah, apa kuncinya? Libatkan Allah. Jangan pernah kita menghadapi masalahnya dengan kekuatan akal kita, pikiran kita, diri kita. Nggak akan sanggup kita. Ya. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. At-Taubah 51. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbi wala khaufun 'alaihim wala hum yahzan. Al-Baqarah 112. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup ini kecuali sesuatu itu telah diskenariokan oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah. Lalu apa sikap kita? Wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Mau nggak mau ya kita kembalikan lagi kepada Allah, Pak. Kenapa kita harus mengembalikan semua masalah kepada Allah? Karena yang membuat hidup ini Allah. Pasti Allah lebih tahu tentang solusi hidup itu, Pak. Itu pesan muhasabah apa tadi? Minallah. Ya. Lalu setelah kita memahami kata minallah, aku berasal dari Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup ini semuanya terjadi atas izin Allah. Jangankan peristiwa yang menimpa manusia, daun yang jatuh dari ranting pohon saja, tak ada yang jatuh karena kebetulan. Itu pun jatuh atas izin Allah. Wa ma tasqutu
mi waraqatin illa ya'lamuha. Itu Al-An'am surat 6 ayat 59. Ya. Maka setelah kita memahami makna minallah, bahwa kita datang dari Allah, semua yang terjadi itu atas izin Allah. Lalu yang kedua apa? Ilallah. Ilallah. Minallah ilallah. Maka kita kembalikan semua itu kepada Allah. Ya. Al-Baqarah 112 tadi menjelaskan bala man aslama wajhahu lillah. Barang siapa yang hidupnya selalu tunduk, selalu berserah, selalu bersandar kepada Allah, lalu diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Apa janji Allah? Falahu ajruhu inda rabbih. Di akhirat dia mendapatkan pahala yang besar. Lalu di dunia dapat apa, Pak? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang itu tidak akan tenggelam dalam kesedihan dan tidak akan dihantui dengan ketakutan. Orang kalau dalam hidupnya enggak dihantui ketakutan, enggak tenggelam dalam kesedihan, pasti happy, Pak. Kenapa hari ini banyak orang kok enggak bisa mendapatkan hidup bahagia? Karena hidupnya selalu dihantui dengan ketakutan. Orang kaya masih takut miskin, pasti enggak bahagia. Karena ketakutan. Ya. Pejabat takut dipecat, takut direshuffle oleh atasannya. Tenang nggak kira-kira? Nggak tenang. Lihat aja tuh pejabat yang takut dipecat. Akhirnya pencitraan, cari muka. Nggak tahu muka siapa yang dicari-cari itu. Nggak tenang. Ya, maka ketika hidup ini mau bahagia, mau happy, Pak, kuncinya apa? Dua. Menurut Al-Baqarah 112. Pertama apa? Man aslama wajhahu lillah. Hidup ini harus selalu melibatkan Allah. Gimana sih, Pak? Hidup itu melibatkan Allah? Ya kita tunduk sama Allah. Jangan tunduk sama hawa nafsu kita. Ista'inu bisabri wassalah. Tunduk kepada Allah dengan kesabaran dan dengan sholat. Hari ini banyak orang menghadapi masalah, mau ditolong sama Allah. Sabar enggak, sholat enggak itu. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita memahami makna minallah ilallah, kita datang dari Allah, semua yang terjadi dalam hidup ini adalah skenario Allah, maka ilallah kita kembalikan kepada Allah. Kita semuanya ini, Pak, milik Allah. Ya. Jangankan harta benda, jabatan, keluarga, nyawa kita aja bukan milik kita. Nyawa kita milik Allah, Pak. Ya, suami bukan miliknya istri, istri juga bukan milik suami, anak bukan milik orang tua juga bukan milik anak. Maka ketika salah satunya meninggalkan dunia, ya mau nggak mau harus ikhlas. Karena apa? Karena yang mengambil itu sang pemiliknya, kita hanya hak pakai, Pak. Itulah pesan ilallah. Kalau mau lebih lengkap lagi, pesan supaya kita ingat asal usul diri kita sampai akhir dari perjalanan hidup kita, bisa kita buka dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 12 sampai ayat 16, Pak. Ini ayat menjelaskan dari asal muasalnya manusia, dari awal reproduksi sampai akhir perjalanan hidup manusia. Coba kita lihat ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم